Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Joy Pelupesi dipastikan akan bermain melawan Australia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kehadiran 3 pemain tambahan, ini amunisi yang sudah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Emil Audero di bawah Mistar ada Joy Pelupesi bermain di posisi gelandang bertahan, dan Dean James yang bermain di posisi fullback atau di bagian kiri. Itu akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk tim nasional kita di saat akan menghadapi 2 laga di bulan Maret, menghadapi Australia di Sydney 20 Maret dan Bahrain 25 Maret di GBK. Dengan kehadiran mereka, Pak Erick berharap bahwa kita bisa lebih kuat tentunya, lebih baik di dalam susunan tim yang akan diracik oleh Patrick Kluivert. Ya. Kita belum bisa memastikan apakah ketiganya ini akan langsung dimainkan ketika mereka tersedia dengan proses yang saat ini sedang berjalan, ya, untuk diambil sumpah atau naturalisasi mereka menjadi warga negara Indonesia. Karena kalau bicara dengan Emil, ini penjaga gawang yang secara pengalaman sangat baik, ya, bahkan lebih di atas dari Martin Pas. Tapi untuk posisi nomor 1 mungkin Martin Pas yang akan lebih diutamakan karena sudah menunjukkan kualitas terbaik bersama dengan timnas sejak dia debut di Arab Saudi dan kita bermain imbang di sana, ya. Emil mungkin akan duduk di bangku cadangan. Dean James juga saya pikir belum bisa dipastikan main karena posisi dia itu di kiri itu menjadi tempat bagi Calvin Verdong yang sudah kita bisa tahu bersama bagaimana kapasitas kualitas dari seorang Calvin Verdong untuk bermain di posisi kiri. Kalaupun diberikan kesempatan mungkin di babak kedua sebagai super sub, maka Dean James, pemain dari Go Ahead Eagles ini akan bisa bermain. Nah, saya tertarik dengan nama ketiga, Joy Pelupesi. Ya, ini sudah memang berumur di atas 30 tahun, tetapi dia bermain sekarang di Liga kedua di Belgia bersama dengan Lommel. Dan Joy Pelupesi ini sejak dia didekati oleh PSSI dan menyatakan sikapnya siap menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat tim nasional untuk mengarungi laga sisa di tahun 2025, ya, menghadapi Australia, Bahrain, Cina dan Jepang. Ini dia berjanji akan memberikan yang terbaik tentunya. Ketika kita sulit mendapatkan Jairo Releveld karena ada berurusan masih terus sekarang diupayakan karena ini memang ada kendala-kendala administrasi bagi Jairo, maka posisi ini terasa agak kosong sebelum ada Joy Pelupesi. Tapi ketika Joy sudah bergabung, maka di tengah bisa dipastikan, ya, kalau mungkin Emil dan Dean James ini belum bisa untuk masuk di starting 11, ya, untuk menghadapi Australia paling tidak, maka Joy Pelupesi ini saya yakin dia akan langsung bermain. Karena kita butuh gelandang memang. Tempat yang akan ditempati oleh Jairo itu sekarang akan diisi oleh Joy Pelupesi. Dan dia akan mendapat tempat. Apalagi kalau bermain dengan pola yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. 4-3-3, teman-teman, ya. Dan dia akan bermain dengan Ivar Jenner dan Tom Haye. Kemudian dia yang agak lebih bertahan. Pengalaman dia sudah cukup oke, ya. Baik kali, ada 200 lebih laga yang dia sudah mainkan sejak di Heracles, kemudian ada di Groningen terakhir, dan dia pernah bermain di divisi Championship. Jadi pengalamannya ini nggak kaleng-kaleng. Ya, divisi Championship untuk bisa bermain di sana sulit, ya. Divisi Championship walaupun kedua di bawah IPL, dia dengan Sheffield Wednesday di antara 2018 sampai 2021. Nah, di sana Joy bermain dengan sangat baik sebelum dia akan bermain di klub Turki, ya. Nah, dia juga seorang tipikal kepemimpinan yang bisa diandalkan oleh Patrick Kluivert. Ya, sebagai kapten kesebelasan yang memimpin di Heracles atau di Groningen. Jadi dasar-dasar inilah yang membuat dia, saya pikir, pemain yang sangat berwibawa tentunya di tengah. Jadi untunglah buat kita, ya, karena kita sudah punya kapten memang Jai Itzes, tapi dia
sebagai mantan kapten tentunya bisa menjadi pilihan lain ketika sudah bermain dalam beberapa pertandingan ke depan. Di saat Jai Isyes tidak ada, ya dia akan menggantikan posisi itu, ya, atau bahkan bisa menjadi kapten ketiga, ya, setelah Jai Isyes atau Tom Hae yang ada di sana, baru Joy Pelupessy. Jadi menarik untuk kita tunggu aksi yang akan diberikan oleh Joy Pelupessy, dan dia akan langsung debut. Itu saya yakin. Ya, dia akan bermain di tengah, akan tidak tergantikan bahkan kalau bermain dengan Ivar dan Tom Hae untuk bisa mendukung kekuatan di barisan tengah timnas kita. Dan apa yang diinginkan saya pikir dari Joy Pelupessy, ya, bahwa dia ingin berbuat yang baik bagi timnas, kita harus apresiasi, ya. Dan kita berharap juga termasuk dengan Emil dan dengan Dean James, mereka akan memberikan yang terbaik. Ketika diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert untuk bermain di timnas, mereka akan melakukan yang terbaik. Jadi komposisinya, kalau Joy Pelupessy ini ada, maka di belakang itu tidak akan berubah. Martin Paz akan bermain, mungkin Kevin Dix ada di kanan, dan di kiri ada Verdonk, dua di tengah bisa Mads Hilgers dan Jai Isyes. Walaupun kita masih punya Rido, tapi itu akan saya pikir empat ini dengan flat akan ditempati oleh Jai dan Mads, dengan catatan Mads harus benar-benar bugar. Ketika dia siap dan menyatakan fit, maka dia akan bermain, ya, di sana. Di gelandang ya saya sudah sebut tadi kan teman-teman, ada Joy, ada Ivar dan Tom. Kedepannya lagi kita akan tunggu. Kalau Ole sudah pasti mendapat tempat. Ole, apalagi surat-surat Ole kan sudah beres semua. Sudah di FIFA sudah menyatakan siap. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bahwa Ole akan bermain, dia sudah bisa bermain. Ya, melawan Australia, ini pemain yang ada di Oxford, yang akan ada di garis depan. Kita belum punya Ragnar, memang Ragnar akan bermain melawan Bahrain karena ada akumulasi 2 kartu kuning. Ya, posisi itu tentunya akan dipikirkan dengan matang oleh Patrick Kluivert. Kita masih punya Eliano Reinders yang bisa bermain bisa didorong lebih ke depan, dan kita masih punya Marcelino Ferdinand yang bisa dimainkan atau berdiri bebas di belakang Ole juga oke. Atau ada Rafael Struijk, ya, yang akan bermain. Jadi Struijk bisa bermain di posisi lebih melebar. Tapi semua kembali ke Patrick Kluivert. Untuk siapa yang ada di depan, berarti ada hanya 2 yang tersisa di depan. Selain ada Ole, ya, kalau bermain dengan 4-3-3 teman-teman, ya. Jadi apakah Eliano, Marcelino, dan Struijk yang akan ada? Salah satu di antara mereka atau 2 yang akan dipilih. Struijk Marcelino, atau Struijk Eliano, atau Eliano dengan Marcelino. Jadi itu yang akan jadi pilihan. Tapi yang pasti kita berharap kehadiran Joy Pelupessy untuk bisa bermain di tengah ini akan sangat baik untuk bisa melakukan passing distribusi bola ke depan. Nah, kita butuh pemain seperti dia, ketenangan dia, visi bermain yang sangat bagus, dan itu pasti sudah dilihat oleh Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert setuju dengan dia datang ke timnas kita karena dia sudah, Patrick tahu, Dani Lansat tahu, Alex Pastor tahu dengan kekuatan dari seorang pemain yang berpengalaman seperti Joy Pelupessy ini. Makanya kita berharap sekali kehadiran dia akan memberikan dampak yang luar biasa, ya. Walaupun mungkin dia masih di bawah Jairo Relevet, ya. Karena Jairo kalau kita dapatkan ini pemain yang oke, ya. Semoga pengurusan untuk ke depan ini bisa berhasil, ya. Karena sekarang ada pengacara yang sudah beberapa coba untuk bisa mencari, ya, data-data dari Jairo. Tapi kita akan tunggu setelah dia sulit untuk bisa masuk sampai di bulan Maret ini. Siapa tahu ke depan, ya. Pak Erik sudah bilang peluangnya memang berbeda seperti di Paes. Paes kan sempat mengurus itu alot juga. Sampai 8 bulan, 9 bulan tuh Paes berurusan sebelum dia bermain melawan Arab. Ya, semoga dengan Jairo ini kalau memang bisa ke depan bisa mendapatkan yang terbaik, ya dia masih bisa diusulkan. Tapi sementara sudah terisi dengan Joy Pelupessy. Jadi itu menjadi harapan kita semua teman-temannya dengan kehadiran seorang Joy di barisan tengah.